Dokter bilang bayinya sangat sehat. Ayah akan menerima Jianglin setelah mendengar kabar. Saat itu dia tidak akan menentang kita lagi. Ayah. Putri ayah mertua selingkuh saat menikah. Hamil anak haram, dan akhirnya gantung diri karena marah. Masuk akal, kan? Kalian yang membunuhnya. Kenapa? Jianglin, aku tidak selingkuh. Anak dalam perutku adalah anakmu. Kakak Lian, kamu belum tahu, kan? 3 bulan lalu, malam kamu mabuk. Pria yang tidur bersama kamu malam itu. Pengemis sengaja dicari Kak Jianglin. Jianglin. Kenapa? Aku sangat mencintai demi kamu. Rela putus hubungan ayahku. Menyerahkan seluruh grup Li ke tanganmu. Di mana aku pernah salah padamu? Kenapa kau harus begitu padaku, begitu pada ayahku? Aku lulusan unggulan dari King Bei, CEO eksekutif grup Li. Perusahaan ini aku yang bangun sendiri. Tapi para karyawan itu, aku anak tahanan kerja paksa. Dan menyebutku menantu disokong keluarga. Kenapa? Jelas-jelas kamu yang numpang derajat padaku. Tunggu saja sampai kalian semua mati. Baru mereka tahu siapa penguasa sejati keluarga Li. Ayahku benar sekali. Serigala yang tidak tahu balas budi. Rasa minder dan serakahmu itu tak akan pernah berubah seumur hidup. Sudahlah nak, jangan buang waktu dengan dia. Begitu dia mati, semuanya di keluarga Li akan jadi milik kita. Lepaskan aku, Jianglin. Kamu pasti akan kena balasannya. 5 tahun kita bersama, apa kamu benar-benar sama sekali nggak peduli? Saat sekolah, kamu bawain aku sarapan. Kamu janji akan baik padaku seumur. Apa semua itu bohong? Iya, semuanya bohong. Sarapan sialan, itu semua pria bermarga Pei. Dia kasih uang ke aku, suruh jangan bilang ke kamu. Kalau tahu kamu ngerepotin, dulu aku mending langsung terima uangnya dan pergi. Gak perlu sekarang tanganku jadi kotor. Dengar baik-baik, Lian. Seumur hidup, aku tidak pernah mencintai kamu. Ayahmu dan keluarga Li. Hanya batu loncatan untuk naik lebih tinggi. Mati saja. Akhirnya, keluarga Li adalah milikku. Yen. Yan, bangunlah. Pezi, miliarder terbesar di Jinghai. Kita tidak pernah bertemu sebelumnya. Bagaimana dia bisa mengenalku? Bunu Marika. Jangan bunuh aku. Yen. Hidupku selama ini aku takut mengganggu kebahagiaanmu. Takut kau merasa aku lancang. Sekarang. Baleka kau memberiku satu kesempatan. Untuk menemanimu. Aku segera mencarimu. Jangan. Peizi. Dia bermarga Pei. Peizi. Dalam hidupku, aku mencintai orang yang salah. Jika ada kehidupan berikutnya, aku pasti akan bersama kamu dengan baik. Aku yang datang terlambat. Aku datang. Mengkarimu.
Peizi. Peizi, Peizi. Peizi. Aku ini terlahir kembali. Ayah. Ayah, kamu belum meninggal? Ayah baik-baik saja. Kenapa harus meninggal? Hadiah pernikahan dari keluarga Jiang. Aku terlahir kembali. Bangun cepat. Kamu baru saja tertidur. Apakah kamu mimpi buruk? Yan Yan. Keluarga Jiang. Benar-benar rakus. Memberi bakpao basi dan telur busuk sebagai dauri. Masih ingin aku menambah 5 miliar rupiah dan 20% saham keluarga Li. Ini benar-benar memperlakukan keluarga Li seperti boneka Luna. Aku jadikan dia CEO selama setahun. Dia jadi tak tahu diri. Ayah, semua salahku, terlalu bodoh. Menghancurkan diriku juga menyusahkanmu. Beritahu ayah, kalau kamu benar-benar mencintainya, benar-benar ingin menikah dengannya, ayah tidak akan mengelanji lagi. Pak Pesan. 7 hari lagi. Hari pernikahan anak-anak kita. Di desa kami, kalau ada yang pakainya telur ayam merah dan roti kukus. Pagi ini, aku sudah suruh orang kirimkan. Habiskan uangku 50.000 saja. Kamu janji memberikan 5 miliar kepada anakku. Dan juga 20% saham grup yang ada di anak perempuanmu itu. Cepetan kasih. Jangan nanti di hari pernikahan, kamu bikin masalah. Roti kukus 50.000. Tukar saham grup 5 miliar. Jiang Lin. Posisi presiden sementara Li Group nggak usah kamu duduki lagi. Kasih saja ke dia, jauh lebih nggak tahu malu daripada kamu. Mama. Anak nakal, gimana sih cara kamu ngomong? Belum masuk keluarga Jiang, sudah berani melawan orang tua. Kalau bikin kami marah, aku akan suruh anakku nggak nikahin kamu. Lihat, kamu yang jadi tuan putri, masih bisa nggak dapat suami? Kamu ngomong apa sih? Belum bisa berkonflik dengan Jiang Lin. Dulu aku benar-benar bodoh. 20% saham grup masih ada di tangannya. Aku cari cara mengambilnya kembali. Lian, kenapa belum minta maaf sama ibuku? Jangan lupa, 7 hari lagi adalah hari pernikahan kita. Tidak memberikan 500 juta, serahkan kepemilikan saham yang dijanjikan. Kalau tidak, jangan harap aku datang ke pernikahan. Nanti wajah keluarga Li akan kehilangan seluruh kehormatannya. Jiang Lin, kenapa berpikir seperti itu? 5 miliar untuk mahar terlalu sedikit. Setidaknya harus 10 miliar. Ditambah 20 properti pribadi di seluruh dunia. 20% saham kakek wariskan padaku. Aku akan mengalihkannya di hari pernikahan dan membawanya ke suamiku. Setiap kali mengerutkan kening, dia langsung ingin menyerahkan semua miliknya. Lian, oh Lian, kamu memang sangat mencintaiku. Ternyata Yan Yan benar-benar bijak. Setelah pernikahan, aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Bibi dan Jiang Lin tunggu beberapa hari lagi. Baik. Aku tunggu kabar baik dari kamu. Yan Yan menikah ke keluarga seperti ini. Nanti hari-harimu gimana? Nggak bisa. Ayah bisa kerja beberapa tahun lagi. Ayah harus kumpulin lebih banyak buat bekal kamu. Ayah, tenang aja. Siapa bilang aku mau nikah sama Jiang? Aku mau nikah sama putra mahkota Beijing, Peizi. Peiji, pewaris keluarga Pei, dia ITU Raja Neraka di Jinghai. Orang yang membuat dia marah. Entah bangkrut atau menghilang. Kabarnya pagi ini dia mau jadi biksu, menutup hati pada cinta. Kamu mau cari dia? Dia tidak akan jadi kalau dia berani, aku juga punya cara.
melanggar janji dan kembali ke dunia. Wahai dermawan, hari ini meninggalkan dunia yang penuh gangguan. Semoga kamu tetap murni dan memahami kebenaran Dharma. Cucu kesayanganku. Jangan sampai kamu salah langkah. Gadis bulan putihmu 7 hari Akan menikah. Kalau kamu benar-benar suka, pergilah rebut dia. Kalau tidak bisa, kamu cari pria juga tidak apa-apa. Nenek bisa menerima semuanya. Tapi nenek tidak bisa menerima. Kamu menyerahkan menjadi biksu. Nenek sudah tua. Tidak taondangan kejutan seperti. Nenek, aku sudah menetapkan hati. Mulai saja. PIZ, masih laki-laki atau bukan? Suka sembunyi di sini jadi bik daripada berdiri di depannya dan bilang suka, ya? Aku kenal kamu. Diam-diam suka aku ambil inisiatif sedikit bakal Sudahlah, nggak usah kamu nyata, ciuman pasti bisa, kan? Dia pasti adalah Lian. Kalau bukan dia, wanita lain mana berani begitu menggaze kukuseya? Pasti sudah dikirim reinkarnasi. Bagaimana ini, Nyonya? Tuan Pei Empire Terranaya. Tambak? Tembak apa? Cepat pergi dan bantu. Pesan kamar. Aku belum jadi biksu. Kuku menantu. Ini adalah pusaka keluarga Pei. Mulai sekarang, cucuku adalah milikmu. Nenek, Kalian lanjutkan saja. Lian. Apa yang baru saja kamu lakukan? Hanya cium sedikit, langsung bisa memanggil namaku? Kalau aku lakukan sesuatu lagi bagaimana? Jangan bergerak sembarangan. Aku merasa aula leluhur ini terlalu sunyi. Tidak mungkin terus begini selamanya. Pak Pei, kalau Anda merasa canggung, sebenarnya tidak perlu terlalu tegang. Aku, Pei Zi, tidak pernah melanggar batas. Kamu adalah tunangan Jiang Lin. Aku tidak punya kebiasaan menyentuh tunangan orang lain. Melewati batas, ya? Tapi aku merasa kalau terus menahan, malah makin gak nyaman. Lian, aku setuju menghadiri pernikahanmu, tapi kamu ganggu cucu. Datang ke sini, minta maaf ke cucu. Kalau enggak, dalam 7 hari. Aku enggak akan menghadiri pernikahanmu. Tapi pernikahan itu sudah dipersiapkan selama setengah tahun. Kalau kamu enggak datang, aku harus gimana sendirian? Lian, kamu menang. Kenapa ada suara pria di sebelahmu? Lian, bilang sesuatu. Halo, halo. Halo, bicara dong. Lian. Yan. Ciuman ini sudah kutunggu selama 8 tahun penuh. Jangan pernah coba kabur lagi.
Kenapa aku harus kabur? Pernikahan minggu depan. Aku harus datang tepat waktu. Kamu berani. Kalau begitu, bagaimana kalau pengantin itu adalah kamu? Apa yang kamu katakan? Aku bilang, aku ingin menikah denganmu. Yang langsung daftar hari ini. Assistant Lee. Siapkan mobil. Itu Tuan Pei. Pergi ke kantor catatan sipil. 10 menit saja selesai. Bahkan lebih tidak berguna dari kakeknya. Kecepatan begini, Kapan bisa punya cicit, ya? Nenek, kalau terus bawel, aku akan jadi biksu lagi. Nenek cuma lewat. Kalian lanjut saja. PIZ. Sebelum ke kantor catatan sipil, bisakah kamu temani aku ke satu tempat dulu? Nonali, Anda datang. Tunangan Anda dan sekretarisnya sudah lama menunggu Anda. Kamu memang pandai pilih tempat. Bawa aku ke sini untuk bertemu mantan tunanganmu. Hanya urus hal lama saja. Tak layak buat Tuan Pei marah. Tetap di sini, ya. Aku akan segera kembali. Assistant Lee. Kirim untuk menutup semua pintu keluar. Kalau dia berani kabur, aku akan pastikan dia tak bisa bangun dari ranjang. Tuan Pei ini posesifnya terlalu menyeramkan. Baik, Tuan Pei. Kakek Jianglin. Apakah aku belakangan ini benar-benar jadi gemuk? Aku jelas ingat tubuhku mirip sekali dengan Kak Lian. Aku nggak tahan mencoba memakainya. Kenapa sampai robek, ya? Kok bisa sih? Kenapa sampai robek, ya? Bukan salahmu, bukan salah. Kalian lagi ngapain? Kak Lian, jangan salah paham. Pak Jiang cuma lihat aku terlalu sedih. Dia lagi menghibur aku. Lian, kamu umur berapa sih? Ngapain ribut anak baru lulus sekolah? Lihat, dia sampai ketakutan begitu. Minta maaf sama cucu. Kamu suruh aku? Anak 3 tahun pun tahu barang orang lain nggak boleh diambil. Gaun pengantin ini aku desain sendiri. Berlian di atasnya nilainya 50 juta. Aku belum sempat pakai. Kalian pikir punya hak buat sentuh? Cukup. Hanya sebuah gaun pengantin. Gadis kecil suka, beri padanya. Kamu pakai gaun ini. Kalau tidak, nikahnya batal saja. Tuan Jiang, apa aku sudah merepotkanmu lagi? Sebelum menikah harus buat aturan dulu. Manjakan dia. Di kehidupan lalu, salah anggap lumpur sebagai mood memberikan 20% saham secara langsung. Jadi modalmu untuk menginjak-injak. Di kehidupan ini, aku ingin lihat. Tanpa dukungan keluarga Li, apakah kamu masih bisa begitu arogan? Tuan Jiang. Di depan begitu banyak orang peluk-pelukan. Apa kamu tidak takut orang-orang bergosip? Bersambung. Lian. Kamu minta maaf. Kenapa datang dengan tangan kosong? Belum menikah kok. Malah boros lagi. Lepaskan gelang itu. Kasih saja ke cucu. Anggap saja selesai ya. Kakek Lian, gelang ini terlalu mahal, aku nggak bisa terima. Asal kamu nggak marah karena aku merusak gaun pengantinmu. Aku nggak masalah kalau aku sedikit tertekan. Lian, kamu gila. Kalian berdua tidak tahu kalau gelang warisan rusak. Aku bakalan sedih. Kak Lian, kamu memukulku nggak masalah. Tapi bagaimana kamu memukul kalau dia marah? Siapa akan melindungi kamu nanti? Sekretaris kecil ini sungguh pasti dikirim kerja di tempat lain. Tetap disukai orang, kan? Kakek Li, mau kirim aku kemana? Ke tempat di mana kamu bisa latih keterampilan dengan baik. Misalnya menjahit pakai mesin jahit. Kin cucu. Seseorang melaporkan kamu sengaja merusak properti pribadi bernilai tinggi. Sekarang, kami minta kamu ikut kami ke kantor polisi untuk bekerja sama dalam penyelidikan. Tolong aku Tuan Jiang. Lian, hanya sebuah gaun pengantin. Kamu sampai memanggil polisi. Kenapa kamu perhitungan? Baiklah, kalau murah hati, 50 juta ini kamu bayar. Aku cuma presiden penyantun nama saja. Mana mungkin aku punya uang sebanyak itu?
Uang ini, kamu bantu aku. Nanti setelah pernikahan selesai, ku kembalikan padamu beserta bunganya. Pak Jiang, rencanamu ini pintar. Berniat gunakan uang mas kawinku, bayar utang sekretarismu. Tapi bukan berarti tidak mungkin. Aku ingat kamu punya 20% saham di Li Group, kan? Lepaskan satu I-nya, pas untuk tebus 50 juta. Pak Jiang, tolong aku. Aku tidak mau masuk penjara. Pak Jiang tidak mungkin 50 juta pun tidak rela, kan? Kalau tersebar keluar, orang bilang CEO sementara dari keluarga Li, bahkan tidak bisa melindungi sekretarisnya. Ayo pergi. Pak Jiang, tolong saya. Lian, demi sebuah gaun pengantin jelek, kamu buat aku jijik seperti ini, kamu benar-benar kejam. Mendapatkan kembali 1% saham ini, Jiang Ling di Dewan Direksi tidak akan lagi memiliki suara tertinggi. Sisa sahamnya. Aku akan ambil kembali sedikit demi sedikit. Jangan terlalu cepat senang. Aku ingin lihat. Pernikahanmu 7 hari lagi, sendirian di pesta pernikahan. Betapa malunya kamu nanti. Di dunia ini bukan cuma ada kamu satu-satunya pria. Seperti gaun pengantin ini, kalau kotor, seharusnya dibuang saja. Kalau tetap disimpan, hanya akan membuat diri sendiri jijik. Pelayan, cepat bawa sampah yang tidak saya butuhkan keluar. Silakan, Tuan. Tidak perlu kau undang. Saya bisa jalan sendiri. Maaf, Nona Li, karena kami tidak menjaga. Nona Qin mengambil kesempatan, merusak gaun pengantin berharga. Hari pernikahan Anda sudah dekat. Tidak perlu khawatir. Gaun pengantin untuk istri orang harus disiapkan langsung oleh Pak Bei. Ini gaun khusus yang disiapkan Pak Bei untuk nyonya muda 3 tahun lalu. Hanya ada satu di dunia. Namanya Cinta Abadi. Dari desain hingga produk jadi. Lebih dari 300 pengrajin menghabiskan waktu 1 tahun penuh. Pak Pei sudah ingin menikahiku 3 tahun yang lalu. Perusahaan masuk ke dunia desain. Aku menyuruh tim membuatkan secara acak. Pakaian ini jelas-jelas dibuat khusus untukku. Tunggu aku ganti pakaian. Lihat saja nanti bagaimana kau tetap keras kepala. Lian, hasrat hidup terbesarnya menikah denganku. Pernikahan segera. Dia masih bikin keributan. Cemburu atau... Kenapa ada suara laki-laki di dekatmu? Di dunia ini, bukan cuma kamu laki-laki. Dia benar-benar punya pacar gelap. Tidak mungkin. Dia hanya sedang akting. Aku lebih peduli padanya. Lebih baik pergi dulu ke kantor polisi jemput cucu. Kunci mobilku mana? Paizi, bisa bantu aku ikat tali ini enggak? Gaun pengantin ini, kamu persiapkan selama 3 tahun, betul enggak? Enggak. Cuma kebetulan pas aja. Benar-benar keras kepala kamu, ya. Apa kamu tahu bohong di depanku itu enggak mudah? Harus menerima hukuman. Kamu mau dihukum bagaimana? Misalnya, seperti ini. Belum cukup. Itu adalah sepatu Lian. Di ruang ganti. Kenapa ada pria di sini? Apa yang kalian lakukan? Kalian sedang apa? Bajingan. Pak, masuk ruang ganti lain melanggar hukum. Saya bisa langsung lapor polisi sekarang. Halo.
Jangan-jangan Ini 110. saya salah orang. Maaf ya. Kenapa kamu lagi? Mobil polisi belum pergi jauh. Ayo pulang bareng saja. Biar kamu nggak bolak. Pak polisi, dengar penjelasan saya. Semuanya sudah beres. Nggak akan ada yang berani ganggu Anda berdua. Mengerti? Menjijikan. Ada masalah di kantor? Kalau memang darurat, Apa kamu berubah pikiran? Berusaha cari alasan untuk mundur? siapa yang berubah? Aku cuma mau bilang pada apapun kesibukanmu hari ini, menikah denganku harus jadi prioritas utama. Semoga benar begitu. Tuan PI mengurungku di dalam mobil. Coba saja kalau berani. Tuan PI, mohon bimbinganmu di kehidupan ini. Mulai hari ini, kamu adalah milikku. Cepat sekali kamu langsung kliennya. Seminggu lagi, Berkin New York. PI pernikahan megah. Aku akan tunggu dan lihat. Tanggal 8 Agustus. Jika tidak salah ingat, Jiang Lin sebelumnya menandatangani kontrak dengan Yuanda pada tanggal 9. Setelah itu, Yuanda ditangkap. Keluarga Li terjebak dalam krisis di kehidupan ini. Aku akan menghentikan semuanya terjadi. Tuan PI, Anda mencari saya. Atur 2 orang untuk melindungi Yan 24 jam sehari. Apa yang Yan makan, siapa yang dia temui setiap hari. Bahkan jika hanya sekilas. Aku harus tahu. Tuan PI begitu lengkit. Tidak takut jika Nyonya tahu? Baik, Tuan PI. SAP. Kali ini kamu yang duluan mendekatiku. Kamu nggak bisa lari dariku. Seumur hidup, kamu cuma bisa bersamaku. Pak Jiang. Cucu pembawa keberuntunganku. Begitu kontrak ini ditanda, Aku bisa dapat untung 50 juta tiap tahun. Pakai uang nggak perlu lihat. muka si rendah itu, Lian lagi. Dana Yuan dah bermasalah. Dengar-dengar selalu tepat. Hanya kalong menantu kelu aga li muda dibodohi. Setelah tanda tangan ini, aku terbang ke luar negeri dan menikmati tua. Kekacauan Yuan dah ini. Zibodo kelu aga li yang urus. Silakan pelan-pelan tangani. Tunggu. Lian, kamu kesini mau apa? Kerjasama dengan jaminan ini, berani kamu, Jiang Li, kursi wakil direktur yang kamu duduki sudah selesai. Apa yang kamu lakukan? Kamu gila? Kamu? Jiang Lin, kalau mata tak berguna, bisa di kontrak ini jelas-jelas tertulis. Yuanda butuh 30 juta. Dan tidak ada jaminan. Apa kau pikir keluarga Li lembaga amal untuk kekurangannya? Atau uang keluarga Li kau habis? Apa-apaan ini? Yuanda diperkenalkan cucu. Kontrak ini kuikuti selama setengah bulan, setiap poinnya. Aku tahu lebih baik darimu. Kak, aku paham. Kamu masih marah soal gaun pengantin kemarin itu? Proyek ini penting bagi perusahaan. Kamu nggak bisa karena urusan pribadi merusak peluang perusahaan Li. Kamu diam, aku hampir lupa keberadaanmu. Kamu nggak tahu kondisi keuangan pihak lain, atau sama seperti manajer Wang. Yang berharap perusahaan jatuh ke perangkap Yuanda? Lian, sudah cukup. Jangan karena bermargali seenaknya. Menurutku kamu itu terlalu dimanjakan sampai nggak tahu aturan. Aturan?
Coba kasih tahu aku, apa itu aturan? Apakah aturan itu sebelum bahkan sampai nggak tahu kalau dana pihak lawan sudah putus, atau aturan itu menggunakan uang Li untuk nutup. Kamu ngomong apa? Lihat baik-baik sendiri. Bagaimana mungkin ini terjadi? Cawan. Wanita jahat ingin menggagalkan rencanaku. Selama aku bisa menandatangani, Menir Wang akan memberikan komisi 5 juta. Pak Jiang. Situasi keuangan Yu. Benar-benar tidak ada masalah. Jika kakak tidak suka dan tidak ingin aku mendapat komisi, aku bisa mengundurkan diri. PAK Jiang. Kami sudah menghitungnya. Selama kita menandatangani, berapa keuntungan yang bisa didapatkan? Sepertinya Pak Jiang takut istri, ya? Seorang CEO yang bahkan tanda tangan kontrak pun harus dipimpin hidungnya oleh istrinya. Kerja sama ini tidak perlu dibicarakan lagi. Tunggu sebentar. Kerja sama ini harus saya dapatkan. Adapun kamu, kalau tidak, saya batalkan pernikahan. Cepat pergi dari sini. Pak Jiang. Apa kamu nggak mau tanganmu lagi? Pak Pei, kenapa Anda datang ke sini? Barusan masalah internal di perusahaan Li kami. Nggak akan memengaruhi kerja sama saya dengan Anda. Kenapa dia datang ke sini? Sakit nggak? Oh ya, 3 perusahaan bekerja sama dengan Yuanda. Setengah tahun terakhir, produk ditarik karena tidak memenuhi kerugian paling sedikit 20 juta lebih. Pak Jiang belum tahu, kan? Itu tidak mungkin, Manajer Wang. Apa yang terjadi? Manajer Wang, mau pergi kemana? Tiba-tiba kepikiran perusahaan masih ada. Kenapa kamu buru-buru? Yuanda menyalahgunakan dana, memalsukan laporan uji produk. Presdir PI, Obrolan baik-baik saja, kan? Presdir PI, ampunilah saya. Saya cuma pekerja biasa, tidak tahu apa-apa. Bawa ke kantor polisi. Presdir PI. Saya benar-benar tidak tahu, Tuan PI. Hari ini saya datang ke sini. Sebenarnya untuk memberitahu pihak Li, situasi buruk Yuanda. Perusahaan PI meningkatkan kerjasama dengan Li. Tak disangka, saat saya masuk, saya melihat Tuan Jiang menyerang Nona Li. Tuan PI, ini semua kesalahpahaman. Ini semua karena Lian membuat keributan. Cukup. Aku tidak mau lagi mendengar sepatah kata pun dari mulutmu yang menghina Nona Li. Kalau bukan karena dia mengangkatmu, kamu tidak layak bertemu denganku. Jiang Lin. Posisi penjabat direktur lebih baik kamu lepaskan. Latar belakang mitra kerja tidak dapat kamu. Siapa tahu nanti. Mungkin sebodoh itu hingga menjual perusahaan ini. Kalau kamu ingin menikah denganku, diam. Seperti wanita membosankan sepertimu. Selain aku, siapa lagi yang mau? Aku mau. Aku mau. Tuan Pei. Apa tadi yang Anda katakan? Aku bilang aku mau pergi. Nona Li tidak mau mengantar aku? Dengarkan. Cepat antar Tuan Pei. Kalau bukan karena dia kali, Li Group akan kena masalah besar. Masalah besar. Masalah terbesar Li Group adalah kalian. Wanita jalang ini. Tunggu 7 hari lagi, setelah menikah lihat apa yang akan kulakukan padamu. Siapa? Mau apa? Ini peringatan pertama dan terakhir. Jangan pernah menyentuh sesuatu yang seharusnya tidak. Kamu bukan cuma kehilangan satu tangan. Suara ini, kenapa terdengar begitu familiar? Apa mungkin? Pak Jiang, ada apa dengan Anda? Siapa yang berani menyakiti Anda di kantor? Pasti si Lian, wanita jahat itu. Kenapa pergi ke toilet terus nyasar? Baru saja ketemu kenalan. Makanya ngobrol sebentar. Kenapa hari ini kamu tiba-tiba datang ke kantor? Lewat sini sambil mau menangkap basah. Pak Pei. Membawa dokumen rahasia Yuanda.
masih keras kepala bilang hanya Pak Pei beneran keras kepala ya. Kalau kamu gimana? Menikah dengan aku. Kenapa nggak umumkan identitasku? Aku datang cari istriku, dan harus terjadi di depan mantan pacarmu. Memainkan peran sebagai mitra biasa. Presiden Pei merasa iri. Bagaimana menurutmu? Kenapa kamu tidak menjawab telepon mantan pacarmu? Berani menutup teleponku. Tidak ada jawaban. Hari ini, seluruh waktuku adalah milikmu. Jenderal Jiang. Ada apa dengan saudari Li yang akhir-akhir ini? Belum menikah, sudah melawan di perusahaan dan menyuruh orang memukulmu. Kalau nanti kalian benar-benar menikah, dia pasti akan mendominasi kamu. Sepertinya, cari kesempatan beri pelajaran. Biar dia tahu, wanita seperti apa yang layak menikah masuk keluarga Jiang. Cepat antar aku ke rumah sakit. Yan sudah sampai rumah. Kenapa? Nggak rela pergi ya? Ciao. Mau aku antar naik ke atas? Bukan. Kamu kunci pintunya. Gimana aku bisa keluar? Gimana kalau kamu antar aku aja? Okpol. Kalau gitu, aku terima dengan senang hati. Untung ayahku nggak di rumah. Kalau tidak, malam-malam aku bawa seorang pria pulang ke rumah. Yan mau kasih tahu aku. Di rumah tidak ada orang. Kamu masih mau melakukan sesuatu dengan aku tidak. Maaf. Aku yang sudah berpikir seperti itu. Yan, kamu di rumah tidak? Ayah sudah siapkan makanan malam untukmu. Ayah, Kenapa wajahmu merah sekali? Kamu sakit? bukan, akhir-akhir ini ingin cepat menikah. Sedang berusaha diet. Jadi agak panas. Jangan terlalu capek. Jangan menyusahkan diri untuk orang lain. Si Marga Pei itu, Kalau dia tidak mau menikahimu, ayah akan menjaga kamu seumur hidup. Ayah, Aku sudah siapkan makan. Ayah sedang menunggumu di bawah. apa maksudmu? Aku tidak pantas diperlihatkan, ya? Baik di depan mantanmu maupun di depan ayahmu. Aku seperti orang ketiga yang tidak pantas muncul. Bukankah kita baru saja menikah? Aku belum sempat memberitahu ayahku. Bagaimana kalau besok pagi? Aku akan ajak kamu resmi bertemu ayahku. Gimana? Setuju kan? Jangan diulangi lagi. Yan, aku ingin berdiri di sisimu dengan adil dan terbuka. Ayam goreng dan bir. Ayah, ternyata kamu tahu apa makanan favoritku. Barusan di kamarmu. Kamu sembunyikan seorang pria, kan? Kalau kamu bohong, ekspresimu selalu seperti. Begitu telinganya merah, dia langsung mengaku semua. Tadi di tempat tidur ada dasi pria. Ayah sudah tahu segalanya. Ayah cuma khawatir kalau kamu mempercayakan pada orang yang salah. Ayah, jangan khawatir. Pei Zi sangat mencintai aku. Seumur hidupku ini pasti akan bahagia. Nah, itu baru benar. Anak perempuan ayah benar-benar sudah dewasa. Apapun pilihan yang kamu buat, ayah akan selalu mendukungmu. Saat merasa sedih, lihatlah ke belakang. Ayah selalu ada di sini. Terima kasih, Ayah. Ayah, hal terberuntung di hidupku.
bisa menjadi putrimu. Di kehidupan sebelumnya, tak mampu melindungimu. Aku ingin merebut kembali keluarga Li. Aku juga ingin kau tenang sambil melihatku bahagia. Ayah, lihatlah, masih ada banyak bintang di langit malam ini. Dengar kabar Paizi akan kakek kecil pagi-pagi pergi cari tim profesional buat gaya. Gaya ini lebih tegang daripada aku. Di mana Lian? Sudah jam segini, masih belum bangun. Suara Zhang Fenglan. Kenapa dia ada di rumahku? Apa yang kalian lakukan? Lehala. Gelang Gyoku ini. Coba tebak berapa harganya. 2.000. Ini dibeli oleh anakku untukku. 2 miliar. Keluarga Li ini. Begitu murah hati pada menantu. Menantu apa? Keluarga Li semuanya bergantung pada anakku. Perhiasan ini juga dibeli oleh anakku saat dia menjadi presiden grup sebagai tanda baktinya. Kakak, di desa kita, kamu adalah orang yang paling beruntung. Berbakat dan punya kemampuan. Kami semua sangat iri padamu. Kalian sedang apa? Kenapa kamu berteriak? Nona, aku benar-benar nggak bisa. Mereka semua kayak gerombolan bandit. Kalau ini terjadi di desa kita, istri kayak gitu, pasti sudah dihajar Mimeng Begitu. Di tempat kita biasanya, menantu perempuan, setiap pagi bangun lebih awal masak untuk mertuanya. Lian, kamu belum menikah masuk keluarga Jiang, sudah tidak tahu diri. Ayo, pergi masak sana. Ada kerabat desa tinggal di sini beberapa hari. Cepat masak sekarang. Aku harus melayani kalian? Lian, Kamu begitu cinta pada Jiang Piaoge, keluarganya. Kamu melayani juga sudah seharusnya. kalau saja anakku cucu setengah pengertianmu, aku tidak akan marah. Anakmu masih muda banget. Tapi sudah hebat. Cuma istrinya itu. Aku rasa kurang. Gimana kalau kalian juga? Ganti koleksi action figure 5 fast antiku. Kasihkan aku ganti, kalau enggak, aku lapor polisi. Biar kalian semua ditangkap. Apa maksudmu bicara? Keterlaluan, ya? Pas biasa seharga apa? Nggak sopan. Kamu menikah dengan anakku. Barang keluarga Li milik keluarga Jiang. Tanpa anak, perusahaan keluarga Li bakal begini, bisa begini? Kak Lian. Kenapa kamu begitu perhitungan? Dia itu ibu mertuamu. Menantu minta uang ke mertua? Sok mulia banget kamu. Kalau begitu, kamu Bukan aku yang memecah. jadi diam saja. Hi. Belum belajar diam, ya? Aku tidak masalah mengajarkanmu lagi. Aku tidak masalah mengajarkanmu lagi. Lian. Kamu nggak apa-apa? Lian, kamu sudah cukup belum? Percaya nggak aku nggak mau menikah? Jiang Lin, kamu berevolusi dari amoeba? Berapa kali aku harus bilang kamu, orang yang akan aku nikahi? Bukan kamu. Kamu, Pak Jiang. Kak Lian lagi sembru. Sengaja bikin kamu kesal. Aku tidak apa-apa. Jangan bertengkar dengannya. Aku sedikit tersiksa tidak masalah. Tapi dia tidak boleh menindas tante. Lian, kasih kamu satu kesempatan lagi. Berlutut dan minta maaf cucu. Lalu pindahkan kepemilikan rumah ini ke aku. Aku anggap tidak ada yang terjadi. Jiang Lin, sifatmu yang serakah itu turun-temurun, ya? Sekarang kau benar-benar tidak bertingkah seperti manusia. Aku tahu. Kamu sedang ngambek sama aku. Aku tidak ada mood bercanda denganmu. Kak Lian. Kamu minta maaf saja sudah cukup. Tidak perlu sampai berlutut. Aku kasih tahu kamu. Semua ini milik anak saya. Sedangkan kamu, Kalau tidak patut pergi dari sini. Lian, aku
Berhenti sekarang juga. Tuan Pei. Mereka semua membuli saya. Tuan Pei, jangan percaya omong kosong. Dia duluan memukul ibuku. Kami bicara soal pernikahan. Tapi dia malah unreasonable, dan bahkan minta kami bayar. Iya, Pak Pei. Anak perempuan sialan itu, dia benar-benar nggak tahu diuntung. Keluarga Jiang kita dengan baik hati menikahi dia. Malah dia minta uang dari kita. Coba kamu pikir, apa masuk akal begitu? Uang ini. Memang tidak perlu ganti rugi. Iya, betul. Lian, kamu dengar gak? Pak Pei merasa kamu keterlaluan. Cepat. Minta maaf ibuku dan cucu. Hari ini. Anggap semuanya tidak pernah terjadi. Vas ini harganya di pasar mencapai 2 miliar. Kalian nggak sanggup bayar. Langsung masuk penjara aja, nikmati hari tua di sana. Vas ini ternyata semahal itu ya? Ini, Tante. Jangan pergi. Saya nggak pergi. Bukti pembelian ada di sini. Kalian rencana mau ganti rugi gimana? Aku beneran nggak punya uang buat ganti. Tidak punya uang untuk ganti rugi. Kamu mau apa? Anakmu mencuri uang, membeli perhiasan untukmu. Pas untuk menutupi kekurangan ini. Seorang pria mencuri uang wanita. Membeli perhiasan 2 miliar untuk ibunya. Apa itu perbuatan manusia? Lian. Dia itu ibu mertuamu. Kita akan segera jadi satu keluarga. Uangmu uangku kan? Aku pakai uangmu untuk biaya ibuku. Salah, ya? Iya, Yan. Semuanya salahku. Biasanya aku dandani kamu jadi kelihatan berkelas. Sampai lupa kamu sebenarnya siapa. Kamu mau ngapain? Tenang aja. Aku cuma mau kasih tahu kamu. Tanpa aku, keluarga Li, kalian tidak ada apa-apa. Lepaskan semua pakaian kalian. Byron Perisannya di sini. Lalu buang jauh. Iya. Jangan. Lihat pakaianmu, cuma celana dalam ini yang kamu beli pakai uang sendiri, kan? Laki-laki yang cuma hidup Feng Lan. Lain kali di desa, jangan sombong bilang anakmu itu presiden grup besar. Jujur saja. Bahkan anjing yang diadopsi orang kaya lebih hangat pakaiannya daripada kalian. Dan lagi, kalau berani ngomong lagi, pergi, semuanya pergi. Jelengku. Dasar perempuan hina. Belakangan ini dia semakin liar. Hanya karena ada Pei Zi. Beraninya dia mempermalukan kita. Kakak Lian, ada apa ini? Keluarga Pei dan keluarga Li juga nggak ada hubungan darah. Kenapa Tuan Pei tiba-tiba mongkol di rumah kakak Lian? Jangan-jangan mereka. Jangan ngomong. Aku rasa aku pernah lihat dia di suatu tempat. NK. Lingkungan orang kaya itu sempit banget. Mungkin dia datang buat negosiasi kerja sama-sama orang tua keluarga Li, sekalian bantu si Lian itu. Si Lian itu kan barang bekas? Anakku aja udah nggak suka. Gimana mungkin pengusaha kaya bakal tertarik sama dia? Tapi, belakangan sikap kakak benar-benar berubah banyak. Aku khawatir. Dia punya simpanan cowok ganteng di luar sana. Cowok ganteng. Pak Jiang. Kalau kamu nggak berhasil dapat warisan keluarga Li. Lali. Anak kita. Bakal gimana? Bayi apa? Cucu. Maksudnya apa? Jangan-jangan kamu? Waktu malam perjalanan dinas itu, dokter bilang itu anak laki-laki. Anak laki-laki. Hebat. Anakku hebat sekali. Keluarga Jiang akhirnya punya Meskipun Jiang Lin hanya menanti. Tapi dia adalah puncak tertinggi yang bisa aku raih. Asalkan dia mendapat uang keluarga Li, aku bisa jadi ibu yang dihormati. Cucu. Aku akan bertanggung jawab padamu. Segala milik keluarga Li adalah milik kita. Aku khawatir ada hal tak terduga.
Kita langkar mendapatkan warisan keluarga Li. Bagaimana kalau kita? Baik. Kita lakukan sesuai dengan yang kamu katakan. Kenapa rumah berantakan seperti ini? Ayah, keluarga Jianglin pagi ini mengganggu. Untung Pei Zi membantu mengusir mereka. Selamat pagi, Paman. Saya Pei Zhi. Saya datang ke rumah keluarga Li membawa hadiah. Semoga Paman tidak keberatan. Pei Zi memberikan 1 patung kayunanmu. Tuan. Dan 1 villa di tepi laut. 2 gedung komersial. Selain itu, sukarela memberikan 10% saham keluarga Pei. Terima kasih anak muda. Kamu sudah berusaha keras. Kamu mau menikahi aku atau ayahku? Mana ada pertama datang, bawa sebanyak itu untuk... Kamu cemburu ya? Tenang saja. Hadiah pernikahanmu akan tiba di hari pernikahan. Bahkan sebelum hari pernikahan. Aku akan menuliskan semua harta atas nama kamu. Lebih banyak dari yang diberikan ke ayah. Anakku Rinrin dari kecil selalu keras kepala dan mandiri. Bisa ketemu orang seperti kamu, yang mau berusaha untuknya. Aku sangat terharu. Berkah buat dia ketemu Yin. Itu berkah bagi aku juga. Hari ini aku sangat senang. Siang nanti aku akan masak sendiri untuk kalian. Silakan duduk. Terima kasih atas kerepotannya, ayah. Ayahku lama mengincar kayu emas. Kelihatan jelas. Kamu pasti sudah banyak berusaha. Itu karena aku sudah lama merencanakan ini untukmu, Nancy. Bisakah matamu hanya melihatku? Lihat saja caramu nanti. Pede banget, ya. Jangan angkat. Halo, Lian. Besok aku ulang tahun. Bawa hadiah. Minta maaf yang serius sama aku. Masalah yang dulu kita lupakan. Oke. Besok. Aku pasti siapkan hadiah besar buatmu. Kenapa kamu setuju dengan dia? Karena aku tunggu hari ini. Sudah lama. Kehidupan sebelumnya, di pesta ulang tahun Jianglin, Mereka mencampurkan obat ke minuman. membiarkan gelandangan menghina aku, lalu menggunakan foto itu untuk memaksa ayahku berlutut dan merebut perusahaan Li. Tuan Jiang. Demi membantu kakak dengan baik. Aku sudah mencarinya berhari-hari. Baiklah. Perempuan jalang itu mana mungkin lebih mengerti aku dibanding kamu. Aku pertahankan dia demi perusahaan Li. Begitu kita mendapatkan sahamnya, dia tidak akan ada gunanya lagi. Setelah itu, Bos Jiang harus lebih sayang, ya. Sampai mati pun aku baru tahu. Orang malam itu adalah Jianglin. Utang ini harus diselesaikan. Aku tidak tahu apa yang dia lakukan padamu. Tunjukkan ekspresi seperti itu. Kalau ingin menyelesaikan sendiri, aku akan temani kamu. Terima kasih, Pei Zi. Aku tak biarkan siapapun menyakitimu lagi. Yang berani menyentuhmu, akan kubuat lebih buruk dari mati. awal penuh penderitaan. Pada malam sebelum pernikahan, Pei harus antar istri kecilnya ke pesta ulang tahun pesaing cinta. Suami, jangan berpikir macam-macam. Ada sesuatu. Harus menyelesaikannya sendiri. Kalau berhasil, bisa mengambil semua sahamnya kembali. Saat itu, kita tak perlu lagi berurusan dengannya. Aku kasih kamu waktu 20 menit. Kalau belum keluar, aku akan masuk dan hancurkan pesta ulang tahunnya. Tunggu di sini dengan baik-baik. Baik, aku tunggu. Pacaran bisa bikin orang jadi ngawur. Di kehidupan sebelumnya, aku berusaha menyenangkan mereka. Aku mencari pena hitam eboni iris mahal bernilai jutaan. Mereka menyebutnya sampah. Lalu membuangku dari pesta ulang tahun. Kali ini, semoga kalian suka hadiah yang kuberikan. Cucu. Sekarang kamu mengandung cucu emas keluarga Jiang. Makanlah lebih banyak, makan lebih banyak. Bibi. Kakak Lian belum datang. Jangan pedulikan wanita jalang IT. Kita makan dulu.
supaya wanita jalang ini tidak merusak suasana kita. Sepertinya aku mengganggu kebahagiaan keluargamu. Lian, jangan salah paham. Ibuku merasa kasihan pada Yang berjuang sendirian di kota besar. jadi dia selalu mengajaknya saat makan bersama. Jangan terlalu berpikiran sempit. Mana hadiah ulang tahun saya? Bahkan cucu tahu, dia memilih dengan hati-hati untuk anak saya. Hope and Parker Serratus dua ratus mana yang dua ratus? Kamu ini, putri besar keluarga Lee. Masa kamu datang dengan tangan kosong? Apa kamu begitu tidak tahu? Tentu saja saya membawa hadiah. Kotaknya cukup besar. Apa di dalamnya jam tangan edisi terbatas? Harganya setidaknya 5 juta. Aku sudah tahu. Wanita licik itu tergila-gila padaku. Setiap ulang tahun, dia memberi kejutan secara berbeda. Tidak tahu tahun ini. Apa ini? Hadiah untukmu. Lihatlah, apa sama seperti dirimu? Keren. Tidak tahu malu. Lian. Apa maksudmu? Pak Jiang. Bajingan. Bajingan ini berani menghina. Malam ini. Kak Lian. Sebelumnya aku kurang dewasa, membuatmu marah. Aku minum 1 gelas untukmu. Anggap saja sebagai permintaan. Jangan terlalu mempermasalahkannya lagi ya. Permintaan maaf. Jangan ada lain kali. Kak Lian, kamu mabuk ya? Aku antar kamu ke kamar tamu buat istirahat. Ini di mana? Di mana Jiang Li? Kasih tahu kamu. Bos Jiang sudah lama sama aku. Sedangkan kamu, dia malas banget buat nyentuh. Bahkan untuk urusan malam ini aja, dia bahkan malas datang langsung. Tenang saja. Aku sudah carikan pria baik untukmu, nikmati saja. Kamu kenapa? Kenapa hal baik seperti ini? Lebih baik nikmati sendiri. Kamu tidak kena racun. Kamu Masih tidak percaya. trik Kessel Bagaini aku beko kena? Aku sudah tukar gelasmu dan gelasku jauh sebelumnya. Minta maaf. Baiklah. Dasar wanita John. Orang yang kau cari. Biar tetap jadi milikmu sendiri untuk dinikmati. Kamu begitu genit. Pasti kamu si Xiao Lian, kan? Tenang saja. Malam ini aku pasti akan melayanimu dengan sangat baik. Di kehidupan lalu, kau menyiksaku di neraka. Di kehidupan ini, kamu sendiri yang harus menanggung konsekuensinya. Dia sebenarnya ada. Mereka juga menaruh ramuan penenang. Jangan terburu-buru pergi, Nona cantik. Jangan mendekat. Brengsek. Sudah 15 menit 38. Kenapa belum dirilis? Presiden Pei baru saja menerima kabar Nona muda dibawa ke kamar tamu lantai 17. Yen. Tuan Pei. Nyonya muda ada di 1701. Yen. Chin Chu. Aku pergi dulu. Yen. PIZ. Aku antar kamu ke rumah sakit. Rumah sakit dingin banget. Peluk aku, boleh tidak? Kamu tahu tidak, apa yang sedang kamu katakan?
Bos PI, aku menemukan petunjuk tentang parfum hipnotis. Kelluer. Siap. Tahu tidak apa yang sedang dilakukan? Aku tahu. Tapi, hanya kamu yang bisa membantuku. Sekarang masuk. Pas banget, Si jalan sama Lagi mesum. Perusahaan Lee. Sebentar lagi jadi milikku. Cucu. kakak Jianglin, tolong aku. Kenapa? Pasti ulah jalan itu. Bu, Kamu keluar dulu, aku keluar apa? Aku mau lihat keadaan cucu. Kak Jianglin hikit. Pengemis tadi benar-benar menakutkan. Untung saja kamu datang. Kali ini aku gagal. Tidak menyangka. Lian sudah siap dari awal. Kak Jianglin. Jadi, apa yang kita lakukan selanjutnya? Tapi Lian juga kena obat bius. Sekarang dia di mana sebenarnya? Ada orang di kamar mandi. Apa itu Lian? siapa? Tuan Jiang, sebagai calon menantu Li. Sebelum menikah check-in hotel dengan sekretaris. Penjelasan Anda, lihat, ada jaket pengemis. Tuan Jiang, selir. Jangan rekam. Semua salah paham. Salah paham, Tuan Jiang. Bagaimana menjelaskan situasi ini? Kamu. Para wartawan di luar itu. Semua kamu yang atur. Bukankah sekarang Yan justru butuh mereka? Jadi lihat saja aksiku. Lian. Cepat, ambil gambar. Jiang Lin. Berani berselingkuh dengan King Cucu di kamar sebelahku. Kenapa kamu lakukan ini padaku? Lian, dengar penjelasan. Ini bukan seperti pikiranmu. Selama bertahun-tahun, aku menyerahkan sahamku padamu. Ayahku menganggapmu anak sendiri. Kamu hidup enak dari aku dan Kamu benar-benar bukan manusia. kamu diam-diam di belakang berselingkuh dengan King Cucu. Kamu tidak pantas jadi presiden Kin Corporation. Akan mengambil kembali sahamku. Tidak suka kamu? Aku sudah tidak mau lagi. Lian, cukup belum? Bukankah soal selingkuh? Hanya membuat kesalahan yang pria di dunia buat. Lagi pula, saham itu aku dapatkan sendiri. Kenapa aku harus mengembalikan ke kamu? Aku sudah menunggu kata-kata itu. Sudah menunggu kata-kata itu. Teman-teman wartawan sudah merekam semuanya. Dia, Jiang Lin, selingkuh tapi enggan mengakui bantu aku buat dia masuk headline, biar semua orang lihat. Menantu keluarga kaya, makan hasil wanita tapi penuh percaya diri. Lian, kamu memanfaatkan aku. Saat ini, bagaimana bisa kamu berkata aku hanyalah seorang wanita malang yang tersakiti olehmu, Jiang Lin. Aku sangat kecewa padamu. Jadi, aku akan mengambil kembali apa yang kuberikan padamu. Keter Laoyuan. Hanya karena sebuah skandal, kamu ingin mengambil semua sahamku? Ya. Aku memang selingkuh. Tapi bukan orang baik. Aku sudah mendengar semuanya. Kamu dan seorang pria berbuat yang tidak-tidak di kamar mandi. Kenapa diam saja? Pria itu sekarang ada di kamar mandi, kan? Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Kak Lian. Jangan pura-pura lagi. Aku jelas-jelas melihatmu. Kamu bersama pengemis jorok.
Masuk kamar tamu. Lian, jangan kira cuma kamu yang bisa main opini publik. Aku akan tunjukkan semua orang sekarang. Seberapa menjijikan dan hina pria yang berselingkuh dengan nona besar Li itu. Saat skandalmu dengan pengemis jadi berita utama. Orang tua bermarga Li itu pasti akan berlutut memohonku menikahimu. Apa? Putri keluarga Li di balik layar jadi berita. Benar-benar keterlaluan. Gimana mungkin? Orangnya mana? Lihat aja aksiku. Kamu mau ninggalin aku lagi? Manis dong. Pulang, aku segera kembali, Jiang Lin. Kamu selingkuh lalu fitnah aku. Pria yang kamu sembunyikan di sini. Cuma kamu. Jangan ngeles lagi. Cepat tanda tangani ini. Aku nggak tahu harus bilang apa. Sialan. Saham hilang, ada peluang mendapatkannya kembali. Tapi kalau berita selingkuhku sebelum menikah tersebar. Liong tua itu. Mereka akan cari cara tendang aku dari dewan direksi. Baiklah, kalau kamu nggak mau tanda tangan, aku bisa kirim berita. Keluar. Aku tanda tangan. Kontrak pengalihan saham ini. Aku tanda tangan. Saya tanda tangan. Tapi 19% saham ini adalah dasar hubungan kita. Kamu benar-benar mau begini? Aku kasih kamu 10%. Cukup menunjukkan niat baikku, kan? Baiklah. Kita lakukan sesuai yang kamu bilang. Benar saja. Semua yang dia lakukan cuma untuk memaksa aku menyerah. Selama aku sedikit mengalah, dia akan merasa puas. Dia tetap tidak bisa meninggalkanku. Kalau begitu, terima kasih sebelumnya, Tuan Jiang. Kak Jianglin. Itu saham 10%, 500 miliar rupiah. Kamu memberikannya padanya? Kamu tahu apa sih? Kalau tidak kasih dia sedikit keuntungan, dia bisa diam? Drama pernikahan ini untuk membuktikan aku peduli padanya? Sekarang dia sudah dapatkan, otomatis jadi tenang. Aku selalu merasa dia agak aneh. Kamu kasih dia saham. Bagaimana kalau sampai? Tidak ada, kalau. Keinginan terbesar Lian adalah menikahiku. Masalah dibuat sebelum menikah ini. Cuma karena cemburu dan mau melampiaskan. Kasih dia 10% saham, cukup buat dia tenang sampai hari pernikahan. Itu dia. Yang trending di media sosial itu. Baju belum rapi, sudah ada yang ambil foto. Kalian omongin apa sih? Berita apa? Bro, kamu terlalu rendah hati. Kamu sudah trending nomor 1. Kamu benar-benar. Teladan di dunia menantu pria, teladan banget. Boleh gak aku foto bareng sama kamu? Pergi sana. Sudah, orang terkenal kayak dia jangan kita ganggu deh. Nenek, Azi, sudah jemput cucu menantu nenek belum? Kapan kamu bawa dia pulang ke rumah? Nenek sudah suruh orang masak sarang burung nih, lagi nungguin kamu. dia tidak bersamaku, ada urusan. Cucuku yang manis, bukan nenek ingin mengomel. Sifat pendiam kamu itu harus diubah. Kalau suka seseorang, cuma nunggu di belakang tidak ada gunanya. Aku bukan orang pendiam. Kamu hanya ngel saja. Dengar nenek bicara ya. Hati perempuan itu lembut. Kalau di depan dia kamu tunjukkan lemah. Biar dia merawatmu, itu tidak memalukan. Sudah tahu. Begitu lebih baik. Nenek menunggu kalian pulang. Lian, kamu melanggar janji. Aku sudah tanda tangan kontrak, tapi disebarkan di seluruh platform. Jiang Lin, kamu kasih potongan harga di kontrak, aku bantu tutup berita. Aku bocorin separuhnya. Lihat, bagian pentingnya sudah disensor untukmu. Perhatian, kan? Nggak usah terima kasih. Sampai jumpa. Kamu
Peizi. Aku merindukanmu. Ayo pulang. Baik. Kenapa kamu tidak enak badan? Mungkin agak lila. Kepalaku sedih. Pei Tuan, aktingnya langsung keluar. Nyonya tua ajarin apa? Iya, kan. Nunggu aku di luar hotel terlalu lama. Jadi masuk angin. Enggak. Mungkin perutku agak kurang enak. Gak apa. Sakit perut. Makan malamnya gak bener ya? Tapi waktu nunggu, aku gak merasa lapar. Peizi, kamu anak kecil? Makan perlu diingatkan orang lain. Perlu dong. Perlu diingatkan Bu Pei. Dan lebih butuh Bu Pei yang sayang. Kasihan deh. Siapa istrimu? Secara hukum. Udah jadi istri. Asisten Li kembali ke rumah keluarga. Apakah ini masih Tuan Pei si Raja Neraka yang terkenal? Kamu duduk, aku akan ambilkan air. Sekalian lihat apakah ada obat untuk perut. Jangan pergi. Aku tidak akan pergi. Aku hanya mau ambilkan air hangat. Biarkan asisten Lee yang melakukannya. Kamu menemani aku lebih berguna. Tolong. Dia tetap menarik saat sakit. Aku hampir nggak tahan lagi. Lepasin aku. Gimana aku bisa jagain kamu kalau begini? Jagain aja kayak gini. Melihat kamu bikin rasa sakitku hilang. Kamu itu lagi curang. Aku cuma curang sama kamu. Yen. Aku nggak enak badan. Bisa nggak cium aku sekali? Sepertinya sedikit lebih baik. Peizi. Apa lambungmu pintar? Bahkan bisa menentukan efek penyembuhan. Ayah. Yen. Penyakitku ini, hanya kamu obatnya. Jadi demi kesehatan aku. Semoga setiap hari kamu bisa ada di sisiku. Lihat aja nanti gimana usahamu. Baik. Aku pasti akan tampil dengan baik. Akting Tuan Pei ini, kalau nggak jadi raja film, sayang banget. Cuma makan vitamin aja, dibuat kayak beneran sakit. Tuan Pei. Lanjut. Dadah. Minum obat. Pahit banget. Obat emang pahit, kan? Aku bilang di sini rasanya pahit. Mau minta Bu Pei cium aku sekali. Peizi. Kamu benar-benar bikin. Kalau begitu, pasien butuh sedikit pemanis. Itu kan wajar, bukan? Begitu baru boleh kan? Penipu. Pura-pura sakit. Yen. Aku cuma berharap kamu bisa lebih sering melihatku. Hanya melihatku. Peizi. Dengarkan aku. Seumur hidup ini, aku hanya mencintaimu. Aku mendengarnya. Foto-foto ini. Semua adalah aku. (26 Agustus 2019). Aku pura-pura lewat. Tapi setiap kali, dari sudut mata, aku hanya ingin berhenti untukmu.
September 3, 2020. Setiap kali saling berpapasan adalah rencana yang sudah ku siapkan sejak lama. Asap, satu kepulan demi satu kepulan. Kapan kamu akan melihatku? 14 Februari 2021. Aku memberanikan diri mengungkapkan cinta padamu. Tapi kamu malahan punya sinarmu sendiri. Mereka benar. Aku cuma beban. Kesalahan. Mungkin aku menghilang, semua jadi lebih baik. Yen. Semoga kamu bahagia. Ternyata kamu sudah suka aku sejak dulu. Bodoh. Kenapa kamu tidak bilang lebih? Menyimpan di hati begitu lama. Kamu benar-benar tidak takut aku menikah dengan orang lain? Kamu sudah tahu semuanya. Paisley, bolehkah aku tanya kamu satu pertanyaan? Kenapa dulu kamu menyukaiku? Sejak kecil aku selalu ditinggalkan. Sampai ibu membawaku dari panti asuhan. Saya pikir akhirnya saya punya keluarga, tapi dia hanya memanfaatkan saya demi 5 juta. Dia meninggalkan saya sendirian di keluarga Pei. Pei Wang punya banyak pacar. Berani melawan saya. Dan Lin Hui adalah yang paling disayangi. Kiningan masa kesel saya. Dia mengurung saya di lemari untuk mengajarkan setiap kali dikurang 3 hari 3 malam. Tidak diberi makan sama sekali. Asal mengeluarkan suara menangis. Dikurang lebih lama. Kalau tetap di keluarga Pei, harus tahan siksaan yang tak terbayangkan. Dari awal sampai akhir, yang aku takutkan bukanlah rasa sakit. Tapi ditinggalkan lagi oleh mereka. Dulu aku selalu merasa, di dunia ini tidak ada yang membutuhkan aku. Hidup pun hanya menjadi beban. 8 tahun yang lalu, aku sudah jatuh cinta padamu. Di dunia ini, tidak ada yang peduli padaku, daripada ditinggalkan berkali-kali. Lebih baik mengakhirinya sendiri. Mungkin di sana, hati tidak akan begitu sakit lagi. Teman. Kenapa belum pulang? Hujan deras begini, sampai basah kuyup. Payung ini untukmu, sopirku sudah datang menjemputku. Saat itu aku baru sadar. Ternyata di dunia ini, aku juga bisa diperhatikan oleh orang lain. Sore itu ketika hujan turun, yang kau beri padaku bukan hanya payung, tapi juga di tengah hidupku yang suram. Seberkas. Dan satu-satunya cahaya. Paisley. Tenang saja. Mulai sekarang aku tak akan biarkan kau kehujanan. Tuan muda, ayah Anda dan Nona Lin sudah datang. Biar mereka pergi. Iya. 2 hari. Itu hari pernikahan kita, aku pasti akan menemui mereka. Tenang saja. Aku baik-baik saja. Baik, akan kuikuti perkataanmu. Pak, halo. Tunangan Paisley, Lian. Saya dengar Anda sibuk mempersiapkan pernikahan hari ini. Jadi pasangan menikahmu adalah dia? Urusanku bukan urusanmu. Dan jaga kata-katamu. Kamu. Hai, tenang dulu. Ahzi itu sejak kecil kurang kasih dan gak ada yang bisa mendidiknya. Sekarang ada. Wanita dari keluarga kecil pakai trik bikin dia nempel. Wajar sih, soalnya dia kurang stabil mentalnya, gampang dibodohi. Coba kamu bilang satu kata lagi. Kurang ajar, anak durhaka. Demi wanita, kamu berani bicara begitu pada ibu tirimu? Kamu memang mau bikin aku marah sampai mati. Ibu tirimu sedang hamil.
Di saat seperti ini, Kamu malah sembarang. wanita yang gak jelas untuk dinikahi. Bukannya itu cuma karena keluarga PI akan punya pewaris baru dan kamu ingin kembali untuk rebutan harta warisan? Sebelum meninggal, kakekmu membuat surat wasiat, keturunan pertama keluarga PI akan mewarisi keluarga ini. Dari kecil nggak pernah cocok denganku. Sekarang lihat ibu tirimu hamil, langsung cari wanita lain buat aku. Bukannya cuma karena mengincar harta warisan? Jangan salahkan Atsi. Dia sejak kecil ditinggalkan ibu kandungnya. Di keluarga Pei nggak pernah dianggap. Sekarang dia berusaha. Buat memperjuangkan sesuatu buat dirinya, itu wajar. Tapi kamu nggak tahu kan? Dia sakit. Katanya, gen itu bisa diwariskan. Nggak mau mengandung 10 bulan tapi melahirkan anak dengan gangguan jiwa. Lin Hui, kamu carry Madia. Lepazin. Paizi, lepasin tanganmu, pegang tanganku, oke? Kalau nggak percaya, lihat bekas luka di pergelangan tangannya. Itu bekas dia saat kecil waktu penyakitnya kamu. Dia itu benar-benar gila. Gimana ini? Dia udah lihat semuanya. Apakah dia akan takut padaku? Dia akan pergi seperti orang lain? Tidak. Meskipun kamu takut atau muak, aku tidak akan pernah melepasmu. Seumur hidup ini, kamu hanya bisa berada di sisiku. Nona Li. Kamu sudah melihat semuanya, bukan? Tinggalkan anakku, cek ini akan menjadi milikmu. Kamu orang yang pintar, aku yakin kamu tahu pilihan yang tepat. Lima juta. Bukan mau saya pergi. Anda ini meremehkan anak Anda sendiri. Atau menghina saya, Lian. Kasih Anda 50 juta, bawa ibu tiri Anda. Kunjungi rumah sakit otak dan mata terbaik untuk memeriksa kepala dan otak bermasalah. Tidak ada yang mengurus pemakaman Anda. Kamu berani mengatak menantu kuku saya? Mumachi. Berani menggetak menantu cucu saya? Mumachi. Ibu. Jangan panggil aku ibu. Aku nggak bisa melahirkan anak kayak kamu. Pikirannya dirusak perempuan penggoda. Berebut warisan dengan anak sendiri, nggak berguna. Selain itu, harta yang ditinggalkan ayahmu yang sudah meninggal. Itu urusanmu. Tapi, 3 cabang perusahaan yang kubawa dari rumah keluargaku. Setelah pernikahan selesai, aku gelar konferensi pers. semua saya berikan kepada cucu dan menantu saya. Bu. 3 perusahaan, ibu janji akan kasih ke saya. Lalu kamu? 20 tahun lalu kamu bilang akan menjaga Ahzi dengan baik. Lihat apa yang sudah kamu lakukan. Saya. Pergi. Tuan, silakan keluar. Kak baik. 3 anak perusahaan ibumu nilainya bisa mencapai apa yang Lian beri sampai mereka terpikat? Ahzi dan mama kita melindunginya. Warisan keluarga Pai diberikan. Apa terjadi pada aku dan bayi kita? Jangan berpikiran yang aneh-aneh. Fokuslah melahirkan anak, denken Sie lama. Saham yang diberikan oleh kakek tidak akan lebih sedikit dari yang mama punya. Hanya dimarahi nenek beberapa. Lalu langsung menyerah begitu saja? Tunggu saja. Tunggu sampai para. Yang kolot itu tahu. Bahwa perusahaan ini dikendalikan oleh gila. Bukan cuma 3 perusahaan. Bahkan grup PI yang dia miliki juga akan jadi milikku. Maaf. Aku lama menyembunyikan ini darimu. Sebenarnya aku. Apakah di sini? Setiap kali melihatmu marah, tanganmu selalu di sini. Aku pikir itu kebiasaanmu. Pasti tersembunyi kenangan menyakitkanmu? Sakit itu tidak perlu dimintai maaf. Hidup di keluarga ini. Dibuang dan dilukai berulang kali oleh orang terdekat. Kamu masih bisa hidup selamat. Itu adalah anugerah terbesar dari Tuhan untukku. Aku dan nenek akan selalu bersamamu. Kami tidak akan pernah membiarkan kamu sendirian lagi. Pak Pei.
Nyonya baru saja mendapat kabar. Ayahnya Jiang Lin, Jiang Chao, 3 hari lalu baru saja dibebaskan dari penjara. Ternyata dia keluar, sifatnya pendendam. Pasti dia pertama-tama akan mencari anaknya yang berjasa untuk Iya, orang-orang kita. Sesuai perintah, terus mengawasi Jiang Lin. Baru 1 Jiang Chao menemukan tempat tinggal. Jika tidak ada kejutan, sebentar lagi kita akan bertemu. Yan, apa rencanamu? kehidupan sebelumnya. Setelah Jiang Chao keluar penjara, Jiang Lin demi melindungi diri, mendorongku ke depan untuk menahan serangan. Akibatnya terbaring di ICU sebulan. Giliran ayah dan anak saling melawan. Jiang Chao adalah penggila nekat. Jiang Lin egois dan pengecut. Punya ayah seperti itu adalah mimpi buruk terbesar. Berikan informasi lengkap tentang aset Jiang Lin yang kita miliki. Cari cara untuk memberitahu Jiang Chao. Baik, Bu. Saya akan Putranya sekarang sudah naik kelas. Jauh lebih menguntungkan daripada kelihatannya. Benar sekali. Yang harus kita lakukan, menambah bahan bakar untuk api. Tunggu sampai Jiang Lin terpojok. Dia akan lakukan apapun demi uang. Berikan saham terakhir Li kepada saya. Kembalikan semuanya kepada. Lakukan seperti yang dikatakan Yan. Oh ya, tambah orang untuk menjaga. Pastikan pandangan Jiang Chao. Fokuskan pada Jiang Lin. Mengerti. Halo. Dasar kurang ajar, dia memutuskan telepon lagi. Ibu. Bersambung, Bu. Nah, ada apa? Cepat pergi, dia datang. Kalian berdua memang pandai bersembunyi ya? Denga kamu jadi menantu keluarga kaya. Aku sudah membesarkanmu. Tapi nggak kirim uang buat aku sama sekali. Kamu, bagaimana bisa menemukan tempat ini? Cepat pergi dari sini, kalau tidak aku lapor polisi. Lapor polisi. Aku suruh kamu lapor polisi. NAK. Suruh kamu lapor polisi. Lapor polisi. Polisi datang lebih cepat. Atau kamu mati lebih cepat. Lapor saja. Kalian 2 orang hina. Kamu bikin aku di penjara 2 tahun. Sekarang kamu sudah sukses. Kasih aku sedikit uang, itu kan sudah seharusnya. 1 menit 5 juta. Kurang sedikit, patahin kakimu, biarin si wanita tua ini. Ikut mati bersamamu. Dengar nggak? Cepat kasih. Cepat urus. Jangan pukul lagi. Kumohon, jangan pukul lagi. Anakku. Cepat cari Lian, dia punya uang, ayo cepat. Halo. Lian. Pinjamkan aku 5 juta sekarang juga. 5 juta. Oke. Tukar dengan semua saham atas namamu. Kamu memanfaatkan situasi. Modal terakhirku sekarang. Bukankah ini sama saja merampas? Kalau mau, aku tutup telepon. Cepatlah. 5. 4. 2. Saya tanda tangan, 5 juta. Saya akan mengalihkan saham kepada kamu. Baiklah. Saya akan kirim kontrak elektronik, tanda tangan, uang langsung masuk. Selesai. Pintar kamu, teruslah jadi menantu yang baik-baik. Dapetin lebih banyak uang untukku. Aku pasti akan kembali. Saham sudah habis, kita harus gimana? Gimana ini? Bu. Ibu nggak paham. Dia itu sedang membantuku. Bantu kamu? Dia ingin ambil semua sahamku sebelum pernikahan supaya aku nggak jadi sombong. Dia mau di hari pernikahan aku. Hanya dengan hati yang tulus berdiri di depannya. Lian. Di dalam hatinya. Ternyata dia masih peduli padaku. Tapi. Tahanan itu. Saat aku menjadi menantu keluarga Li. Itu akan menjadi akhir hidupnya.
suamiku. Masalah Jiang Lin akhirnya sudah selesai. Sayang, duniaku cuma ada kamu. Yan Yan. Kamu juga seluruh duniaku. Mungkin karena adalah satu-satunya alasan kenapa aku ingin terus hidup di dunia ini. Maaf, tanpa undangan, tidak diizinkan masuk. Kenapa kita nggak boleh masuk? Dasar mata anjing nggak tahu orang. Kamu tahu nggak, anakku itu siapa? Lihat baik-baik, namaku Jiang Lin. Tunangan Lian. Dan juga pengantin pria di pernikahan ini. Satpam kecil. Mengganggu waktu baik. Kamu bisa tanggung jawab? Oh, ternyata Tuan Jiang ya. Hampir nggak kenal kamu setelah pakai baju. Nona Li kasih tahu. Anjing dan Jiang Lin dilarang masuk. Kamu. Kalian benar-benar keterlaluan. Lian, kamu wanita rendah. Tuan Zhang. Kalau sempat, sarankan periksa otak. Lagi pula hari ini. Pesta pernikahan Nona Lian dan Tuan Pei Zi. Apa? Jangan berdiri di situ sambil Apa? Pengantin prianya adalah Pei Zi. Mana mungkin. Kak Lian jelas-jelas hanya mau menikah denganmu. Wanita tua sialan ini, sampai-sampai aku tak diizinkan menghadiri pernikahan. Bukankah itu menantu si gadis bajingan, Lian? Hai. Bantu aku urus sesuatu. Apa? Biarkan mereka Kalau Tuan Pei menyalahkan. Iya. Ada yang mengundang kalian masuk. Aku sudah bilang, kan? Lian itu selalu tampak keras, tapi hatinya lembut. Pernikahannya mulai 1 menit lagi. Dia akhirnya nggak tahan dan memohon aku masuk. Kalau dia nggak sujud, berikan uang mahar 2 kali lipat padaku. Aku akan membuatnya jadi bahan tertawaan seluruh kota. Kali ini, pesta pernikahan hari ini, pasti akan sangat seru. Yan Yan. Maukah kamu menjadi istri saya, Pei Zi? Seumur hidup. Dan selalu bersama saya selamanya? Saya mau. Saya tidak setuju. Lian. Di pernikahan ini akulah yang jadi pengantin pria, tapi kamu malah diam-diam menikah dengan pria lain. Jiang Lin, apa yang kamu bicarakan? Putriku dan Pei Zi pasangan sempurna. Jika kamu membuat keributan, aku akan berbuat kasar. Jiang Lin, kamu terlalu menganggap penting. Seminggu yang lalu aku bilang. Aku akan menikah, tapi pengantin bukan kamu. Pengantin pria bukan aku, tapi mustahil Pei Zi. Wanita seperti kamu, bagaimana mungkin dia? Ani. Sudah lihat jelas? Yan Yan adalah istriku. Berani cari masalah denganku? Mau mati, ya? Orang-orang. Tolong segera pergi. Pukul orang. Semua lihat, cepat lihat. Orang terkaya pukul orang. Iya benar. Aku bilang ini. Pei Zi datang ke rumahmu siang. Ternyata kalian berdua. Diam-diam menjalin hubungan di belakang anakku. Benar kan, Lian? Bagus sekali, Lian. Pantas saja Pei Zi sering datang mencarimu. Aku benar-benar tidak menyangka. Kamu ini memang imut banget. Makan dari mangkuk tapi matanya kepanci. Hebat ya, satu sisi pura-pura peduli sama aku pas ulang tahunku. Satu sisi lagi main belakang sama Pei Zi. Jiang Lin, perlu aku ingetin kamu? Sebelum kita menikah, kamu dan sekretaris Qin penuh drama. Bahkan sempat mau kasih
hampir bikin hancur reputasinya. Sebenarnya siapa sih yang gak tahu malu? Apa perlu aku ungkit satu persatu? Semua ini ditampilin di layar besar, biar semua orang tahu. Kakak Lian. Kamu mungkin lupa. Hari itu, Kamu sengaja tidur dengan pengemis itu. apa semua ini tidak masalah bagi Tuan Pei? Tidak tahu malu, bagaimana dia bisa seperti itu? Apa tidak punya harga diri? Kamu benar-benar bajingan, menggunakan cara licik seperti ini. Memalsukan video menjelekkan putri saya. Keluarga Li benar-benar buta saat itu. Diam saja kamu. Keluarga Li punya nama besar. Lian, dimanfaatkan 5 tahun olehmu. Kau menipuku untuk menikah. Lalu kau merebut semua saham yang kumiliki. Namun kau, secara diam-diam, cuma boneka kesayangan untuk semua. Hari ini, kau harus memberiku 1 miliar sebagai kompensasi mental. Atau aku akan unggah video itu ke internet, biar nama baikmu hancur lebur. Lian, masih bisa tertawa? Kakak, mau nipu uang juga hapus dulu watermark AJ-nya. Mau nipu juga harus lebih profesional dong. Kalau ketangkap polisi, kamu bakal dianggap imut. Langsung bebas tanpa hukum. Kamu bilang apa? Ini palsu. Kalau semuanya semangat banget, mari kita lihat video berikutnya. Dibintangi langsung oleh pemeran ini. Wah, mainnya sampai seheboh ini. Main sendiri sebebas IT. Masih muka datang ke pernikahan bikin keributan. Orang bodoh ini tadi teriak minta ganti rugi 10 miliar. Dia yang harus bayar ke Nona Li. Bayar ganti rugi mental, itu benar. Betul banget. Dasar gak tahu malu. Aku belum pernah lihat yang kayak gini. Matikan. Matikan alatnya sekarang juga. Cepat matikan. Matikan apa? Biar semua orang lihat baik-baik. Siapa sebenarnya yang pikirannya kotor? Dan perilakunya menghina? Berani membuat masalah di tempat keluarga Pei. Harus siap menerima akibatnya. Peizi, laporkan ke polisi. Gugat mereka karena fitnah, pemerasan. Nama baik keluarga Pei dan keluarga Li. Hanya beberapa badut kecil ini berani menodai nama baik. Kin cucu, bukannya kamu bilang malam itu hanya aku? Malam IT aku tidak ingat EP. Nona Kin pelupa. Malam itu kamu cari pengemis. Badan mereka punya penyakit kotor. Apa? Sampai ada penyakit. Pantas saja akhir-akhir ini aku merasa tidak enak badan. Dasar hina. Kamu mau membunuhku, ya? Dosa besar? Benar-benar dosa besar. Lian. Aku dan anak cucu sudah tidak ada, apa sekarang kamu puas? Sebelumnya aku dan dia hanya salah paham. Tolong maafkan aku. Iya, benar sekali. Wanita itu harus tahu diri. Asal kamu bisa baik-baik saja. Minta maaflah pada anakku. Anakku masih akan memberimu kesempatan. Dari mana kalian dapat kepercayaan diri itu? Tapi, sepertinya aku agak menyesal. Menyesal dulu memilih sampah sepertimu. Aku melapor polisi. Tidak usah. Apa yang kamu bilang? Jiang Lin, Kin Cucu, Zhang Fenglan. Diduga membeli obat terlarang. Percobaan pemerkosaan, menyebarkan fitnah. Ikut ke kantor polisi untuk penyelidikan. Jangan tolong aku. Aku tidak bisa dipenjara. Ini salahmu. Kalau bukan karena kamu menggodaku, mana mungkin aku? Lian. Kita sudah 8 tahun bersama. Kamu tega biarkan aku masuk penjara? Kalau soal perasaan, aku nggak tahan lihat keluarga terpisah. Bukannya ayahmu minta paksa 5 juta darimu. Aku sudah menangkapnya. Pas, kalian bisa reuni di penjara. Nggak usah terima kasih. Bu. Lian. Kau wanita Kamu tidak akan mati. Cukup. Sudah cukup belum? Pak polisi. Tolong bantu kami. kau. Kamu tidak akan mati dengan baik. Sayangku, orang-orang dan hal-hal menyebalkan itu semua sudah berlalu. Sisa hidupku hanya ada kamu. Tolong bimbing aku. Selanjutnya, mari kita beri tepuk tangan meriah untuk Nona Lian dan Tuan Peizi. Selamat menikah, semoga bahagia selamanya.
Yen Yen. Aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu. Harus mengevaluasi ulang. Gelar Nyonya Pei telah menetapkan. Si kecil penggemar uang. Kamu adalah nyonya keluarga Pei. Segala milikku, termasuk diriku, adalah milikmu. Tuan Pei, kenapa hari ini mulutmu begitu manis? Mau cium aku? Enggak? Pei Zi belum pernah lihat wanita ya? Bikin keributan semalaman. Sudah bangun, sini. Cepat sarapan. Pei Zi. Terima kasih. Baik di kehidupan ini maupun kehidupan terima kasih karena telah muncul dalam hidupku. Lalu, gimana kamu mau terima kasih ke aku? Menurutmu, aku harus gimana? Seperti ini. Pei Zi, ini restoran. Pelayan segera melihat. Agar bulan madu pernikahan tidak terganggu, aku sudah menyuruh semua pelayan cuti berbayar. Jadi, Rumah ini hanya ada aku dan kamu. Pak Pei. Hidden Dararat. Pak Pei. Katakan. Di pesta pernikahan, Lin Hui membiarkan keluarga Jiang Lin masuk membuat kekacauan. Selain itu, hari ini dia juga mencoba mengeluarkan uang di media untuk memfitnah Anda gila. Tidak pantas bertanggung jawab urusan perusahaan. Untung, segera mencari orang untuk menghentikannya. besok nenek resmi menyerahkan saham di konferensi pers. Dia menyerang saat ini. Tindakannya benar-benar cepat. Bukan hanya itu saja, saya menemukan beberapa foto menarik. Kemarin, Lin Hui ditolak menghadiri pesta pernikahan. Dia pergi ke klub White Horse dan foto mesra tidak pantas dengan seorang pria. Aku rasa di dunia ini tidak ada pria yang suka diselingkuhi. Kamu bilang mau kasih foto-foto ini ke Pei Wang. Apa dia masih bisa terima dia? Dulu Pei Wang mau bawa aku pulang ke rumah. Itu karena dia kekurangan keturunan, Lin Hui bohong bilang dia hamil. Dia bisa tinggal di keluarga Pei. Demi anak ini, dia rela lakukan apa saja. Tapi kalau anak ini ternyata bukan anaknya? Jadi, kamu mau bagaimana? Penting dalam berburu adalah kesabaran. Daripada membawa foto-foto ini langsung ke depan Bia Olang. Bisa membuat dia curiga. Lebih baik dengan cara yang tidak sengaja. Biarkan dia mendengar langsung, melihat langsung, dan menemukan kebenaran. Benih keraguan ditanamkan. Meskipun tanpa disiram, ia sendiri akan membuat kecurigaan berakar dan tumbuh. Lin Hui dulu memperlakukanmu begitu, dan sekarang menguji batas kesabaran kita. Pakai perbuatannya yang memalukan sendiri. Biarkan dia menanggung akibatnya. Ikuti yang Nyonya katakan. Baik. Bang Pei. Sejak Lian. Masuk ke rumah keluarga Pei, aku ini rasanya nggak enak banget. Kamu bilang, Apa jangan-jangan si Lian Bavazial buat anak kita? Tenang saja. Besok ke dukun buat tanya. Apa keluarga? Nggak cocok sama kita? Kalau benar dia,
Aku pasti suruh mereka cerai. Jangan khawatir, kamu dan anak selalu yang jadi prioritas. Kamu baik banget, Bang Pei. Bang Pei, lagi lihat apa? Lin Hui. Kamu selingkuh di belakang aku? Bang Pai. Ini jelas hasil AI. Sudutnya aneh banget, latarnya buram banget. Trik Pei Zi dan istrinya, dia pakai cara ini waktu pesta. Mas Pei. Aku ikut kamu bertahun-tahun. Masih nggak paham siapa aku sebenarnya? Orang-orang terus ngomongin aku. Bilang aku sama kamu cuma demi uang. Aku diam-diam tahan semua itu. Karena aku cinta sama kamu. Kamu malah Hal-hal nggak jelas begitu, tapi nggak percaya sama aku. Oke, jangan nangis lagi. Kamu kan lagi hamil. Tapi sebaiknya jangan bohong sama aku. Kalau bohong, aku tahu, bakal. Aku nggak bohong sama kamu, Bang. Kalau kamu nggak percaya, kita bisa pergi ke lembaga yang paling terpercaya buat tes. Zialan. Sebenarnya, Brengsek yang kirim foto itu? Sayang. Lihatlah. Benih sudah ditanam. Dengan karakter Lin Hui, dia tidak akan diam saja. Dalam situasinya saat ini, dia hanya akan melakukan dua hal. Pertama, tetap bertemu pria liar. Kedua, segera menyelesaikan masalah untuk mencegah di masa depan. Betul sekali. Di bawah tekanan, dia lebih mudah membuat kesalahan, dan kita hanya perlu menunggu waktu yang tepat. Dia datang. akhir-akhir ini suasananya, orang tua itu sepertinya sudah curiga. Ini untukmu. Jangan bertemu lagi untuk sementara. Aku mengerti, lihat ini. Ini yang terakhir, kan? Waktunya sedikit sempit. Ayolah. Anggap ini terakhir kali. Ambil uangnya, cepat pergi. PAK. Bapak salah paham? Bulin. Mana mungkin dia diam-diam selingkuh? Lin Hui. Kamu wanita jalang. Peng Pai. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Dia Aku. dia memeras. Gak ada hubungannya sama aku. Dia bilang. Dia bilang kamu gak bisa. Lalu dia cari aku buat curhat. Kamu mau uang? Ini uangnya dia. Aku kasih ke kamu, aku kembalikan semuanya. Pak, aku gak tahan lagi. Aku cuma bisa bantu sampai sini. Ini masyarakat yang tunduk pada hukum. Ini adalah masyarakat yang menjunjung hukum. Apakah dia pria selingkuhan di foto itu? Benar atau tidak? Tidak. Mereka menjebakku. Aku dijebak. Mereka yang menjebakku. Kamu harus percaya aku, Bang Pei. Kami menjebakmu? Kami yang memaksamu datang ke hotel dengan dia? Anak dalam perutnya itu bukan anakmu kan? Bukan urusanku. Tutup mulutmu. Beni dalam Peru itu milik keluarga Pei. Kalau kamu yakin begitu, pergi ke rumah sakit periksa saja. Pei dan lainnya ingin menjebakku. Kalaupun diperiksa, hasilnya pasti dimanipulasi. Periksa langsung di tempat. Dokter Wang bersamaku, Dia tidak akan membohongiku. Kalau anak itu milikku. anggap semua ini tidak pernah terjadi. Kalau bukan. Kebetulan sekali, dokter sudah kupanggil juga. Tes di tempat paling adil. Chuan Pei. Hasil tesnya sudah keluar. Bayi dalam perut Nona Lin Hui. Tidak cocok dengan DNA Anda. Wanita murahan. Kamu benar-benar berani. Ya. Aku memang berselingkuh di belakang. Lalu kenapa? Lihat dirimu seperti ini. Selain siapa yang mau bersamamu?
Bahkan anak kandungmu pun membencimu sampai ke tulang. Kamu pantas mendapatkannya. Aku membunuhmu bukan abangku. Aku salah, aku kembalikan uangmu. Jangan pukul Cepat laporkan polisi. Kalau ada yang mati, itu bisa berdampak buruk untuk anak kita. Ambil. Aku salah. Siapa bikin keributan? Saya bikin keributan. Tangkap saya, bawa aku. Kamu juga ikut. Kamu ikut ke kantor polisi untuk buat laporan. Ayo, jalan. Tuan, Anda panggil saya? PAK Chen. Kamu melihat Azhi tumbuh besar sejak kecil. Menurutmu, apakah saya salah? Tuan, Anda terlalu keras kepala. Tuan muda, Anda terlalu lengah. Selama bertahun, Tuan muda sungguh sangat menderita. Ibu Lin dulu memperlakukan Tuan muda. Setiap kali saya bilang pada Anda selalu tidak percaya. Atau mungkin Anda tidak mau percaya. Melihat dia makin lama makin dingin. Semakin membenci saya. Saya jadi teringat tatapan terakhir ibunya saat pergi. Aku merasa bersalah. Tapi aku terlalu gengsi. Akhirnya malah mendorongnya semakin jauh. Aku salah. Aku menyerah. Ambil ini saja. Beritahu dia. Keluarga PI sekarang miliknya. Tuan Besar. Tuan muda, Nyonya muda. Ini dari pengacara Tuan, dia minta saya sampaikan ke Anda. Baik, saya mengerti. Bagus sekali. 3 perusahaan milik semua sudah diberikan. Sayang, uang sebanyak ini jika dibiarkan akan sia-sia. Pas untuk memulai perjalanan bulan madu. Baik, semuanya ikut keputusan istri. Sayang, menurutmu, tujuan pertama kita untuk bulan madu kemana ya? Ke pulau pribadi dengan pantai pasir merah muda. Sewa seluruh pantai ini. Nanti, hanya ada kita berdua di sana. Semua terserah kamu. Di mana ada kamu, di situ selalu seperti bulan madu.